Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina wa habibina syahidina Rasulullah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi ila ma'alim hadal kitab wa ila syekh Muhammad Ashar bin Abdullah bin Kalamina wa ila syekh Muhammad Zaini bin Su'uman wa ila syekh Muhammad Mustafa wa ila syekh Khairiyah Dahir Nasibandi wa ila jami'in arwah al-awliya fi al-syekh al-awliya wa وإلى المعلمين شيخنا وأهلهم أصحابهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم وتلامذتهم ومن الحاكمين وغيرهم ثم إلى أرواح والدينا وجدتنا جدتنا وقرباتنا وجيراننا وجميع المسلمين أسباب والميلاد وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, adapun sebab yang ketiga bagi penyakit riya itu maka yaitu tamak, dan obatnya mengetahui dia akan bahwasanya barang yang tamak dia akan dia seperti harta benda, pekerjaan yang diwahamkan saja tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun ia sekalipun ria dan luput dari Allah Ta'ala dengan sebab rianya itu. Dengan sebab rianya itu pekerjaan yang tetap yang diyakinkan, dan bahwasanya mereka yang tamak pada makhluk tiada sunyi ia daripada kehinaan. Dan barang siapa meninggalkan akan tamak pada makhluk, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada sisinya, maka menghadirkan ia di dalam hatinya akan nikmat syurga, dan mengetahui ia akan bahwasanya luput ia dengan sebab riya, niscaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas, dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya. Nah, ini apa ngarannya? 3 hal semalam lah, 3 hal yang menjadi sebab muncul penyakit riya. Yang pertama adalah ketujuh dipuji. Semalam tuh penyakit riya itu muncul karena 3 hal. Jadi 3 hal ini harus kita hindari. Yang pertama senang dipuji, ketujuh dipuji. Pertama, yang kedua takutan dicela, takutan disabati orang. Anu jar ulun sopan azan ya, karena disabati orang ya. Ada apa sih din azan, ada apa sih din bangna itu riya ente. Nah, termasuk riya. Jadi meninggalkan satu pekerjaan yang baik, takutan marganya takutan disabati orang itu riya. Takutan dicela orang. Padahal seorang bila azan suara bagus, mengaji suara bagus, kadang mengaji, kadang azan, marganya takutan disambati orang. Kalau disambati orang jangan. Nah, bila takutan macam itu termasuk riya yang nomor 2 nih. Sebab riya yang nomor 2 takutan dicela. Adapun yang ketiga adalah lomba akan pemaharta, tamak tadi. Nah, orang yang tamak itu sebab yang ketiga adalah tamak. Orang yang mempunyai sifat tamak itu karena memunculkan sifat riya. Nah, jadi pengarang kitab di sini adapun sebab yang ketiga bagi riya itu yaitu adalah sifat tamak. Dan obatnya bahwa mengetahui ia akan bahwasanya barang yang tamak ia akan dia seperti harta benda, pekerjaan yang diwahamkan saja tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun riya, dan luput daripada ridha Allah Ta'ala dengan sebab riya. Nah, ini apa ngarannya jar kita tuh sifat tamak itu menjadi sebab daripada penyakit riya. Banyak jar pengarang kitab di sini, dan obatnya bahwa mengetahui. Jadi obatinya adalah kayak apa? Obatnya adalah mengetahui bahwa
barang yang tamak ia akan dia, artinya orang tamak itu apa kira? Ketujuh mengumpulkan harta benda misalnya. Jadi nanggaran harta benda yang diwahamkan saja tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun dengan riya dan luput daripada ridha Allah Ta'ala. Jadi orang yang tamak dan serakah itu jelas sudah mendapatkan kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Dengan sebab riyanya itu pekerjaan yang tetap yang diyakinkan, dan bahwasanya mereka itu tamak pada makhluk. Orang yang tamak pada makhluk tiada sunyi ia daripada kehinaan. Tamak dengan makhluk, tamak ada makhluk ini artinya mengharap mengharap penilaian orang terus, mengharap penilaian orang. Tapi kada memperhatikan penilaian Allah Ta'ala kayak apa. Ini tamaknya. Termasuk orang tamak itu adalah orang yang mengharapkan penilaian orang, tapi kadang mengharapkan penilaian daripada Allah Ta'ala. Yang penting orang menilai bagus, terserah dia melanggar syariat kah, adakah melanggar agama kah, adakah. Yang penting bila orang menilai bagus gawitnya. Ini termasuk daripada tamak. Ini akan tiada sunyi orang tadi daripada kehinaan. Artinya orang ini akan terhina, Ada tahunya gawiannya tuh beres, gawiannya tuh ngarannya tuh. Jadi kita tuh ranjah terus gitu. Gawian tuh ranjah terus. Maksud ranjah terus tuh pada tahun yang halal, yang haram. Gawinya terus, hantamnya terus. Yang penting dapat harta, yang penting dapat duit. Pada pedulinya yang haram kan, yang halal caranya dan ini termasuk daripada tamak. Sifat tamak itu mewarisi riya. Kada peduli sih dia. Hendak yang halal kan, yang haram kan, ranjah terus, yang penting banyak dapat duit. Ini orang tiada sunyi daripada kehinaan. Biar pengarang kita tiada sunyi ia daripada kehinaan. Artinya orang itu terus menerus dalam kehinaan. Jadi orang yang katuju bermaksiat, orang yang dawam dalam maksiat atau juga maksiat ini orang akan terus menerus dalam kehinaan. Orang akan terus menerus dalam kehinaan. Kebalikannya pulang bila orang katuju taat, terus taat, itu akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sudah Allah Taala memuliakan, maka seluruh makhluk itu akan memuliakan. Tapi kalau seluruh makhluk memuliakan, belum tentu Allah Ta'ala memuliakan. Maka yang kita kejar di sini adalah kemuliaan daripada sisi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala memuliakan, maka seluruh makhluk hendak menghina, maka ada masalah lagi gitu. Tapi biasanya adalah bila Allah Ta'ala sudah memuliakan, maka seluruh makhluk yang lain pun akan memuliakan. Maka itu rumusnya tuh. Jadi yang kita kejar ini adalah kemuliaan daripada Allah Ta'ala, ridho daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala ridho, bila Allah Ta'ala memuliakan kita, maka yang lain itu pada artinya lagi. Berbalikannya pulang, bila Allah Ta'ala pada ridho, Allah Ta'ala pada memuliakan, Allah Ta'ala menghinakan kita, na'udzubillah. Meskipun yang lain, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain memuliakan, itu pada artinya. Dimuliakan oleh raja, dimuliakan oleh presiden, dimuliakan oleh menteri, dimuliakan oleh orang sugih, tapi di mata Allah orang itu hina, kada ada artinya. Bila di mata Allah Ta'ala orang itu hina, meskipun dimuliakan oleh orang sugih, dimuliakan oleh orang pejabat, dimuliakan oleh presiden dan sebagainya, kada ada artinya. Apa cirinya? Orang itu dihinakan oleh Allah Ta'ala, apa cirinya? Salah satu cirinya adalah orang tadi nyaman benar menggawi maksiat. Nah, bila orang tadi nyaman benar menggawi maksiat, tandanya Allah Ta'ala menghinakan. Jadi kita lihat ke diri kita. Kita ini bila maksiat laju lakasa atau mau menolak. Nah, bila di diri kita ini masih ketujuh bermaksiat atau ketujuh melihat orang lain bermaksiat, berarti kita dihinakan oleh Allah Ta'ala.
Melihat orang seorang kan ada bermaksiat Pak, tapi melihat orang bermaksiat ketujuh, nah itu termasuk dia seorang di situ. Contohnya apa? Contohnya bila orang menggibah, memandirakan keaiban orang, seorang pergi mendengar, nah terbuat seorang di situ dihinakan oleh Allah Taala, terbuat seorang dosanya di situ. Jadi amun kita mendengarkan pemandiran tentang aib orang lain, kekurangan orang lain, menggibah adalah menggibah tentang orang lain, amun kita kata kawan anggur berjauh aja kita. Jangan beganan juga empat mendengarkan, apalagi empat memandirakan juga. Ih cuma beda aja, jangan itu kelakuannya nih, ya tahu aku ya nah tahu juga. Tahu aja kita. Dan barang siapa meninggalkan akan tamak pada makhluk, barang siapa meninggalkan sifat tamak, mengharapkan tamak pada makhluk, niscaya memberikan dia oleh Allah Ta'ala daripada sisinya. Nah bila kita kadang mengharap napa-napa lain makhluk, kadang mengharap ujian, kadang mengharap napa-napa, nah, bila kita misalkan beribadah, niat kita semata-mata beribadah, kadang mengharap napa-napa, kadang mengharap ujian, kadang mengharap yang lain-lain, nah maka ujian Allah Ta'ala, maka ujian pengarang kita karena diberikan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang dari sisinya Allah Ta'ala. Jadi kita mengharap, kita beribadah, jangan mengharap apa-apa. Nah, tapi amunnya orang memberi, sambut saja. Nah, umpamanya guru aja, karena dia bacakan tahlil, sarwan nyarupiannya, bacakan tahlil, sarwan seorang, bacakan tahlil, bacakan yasin, bacakan tahlil. Tolong itu jangan berharap apa-apa. Tapi amun tuan rumah memberi, ambil aja. Ambil aja itu pada ada pengaruh apa-apa itu, pada ada masalah antara ikhlas atau wada itu lain. Nanti kisahnya itu penghargaan daripada tuan rumah. Bila ampun acara, bila pohon atau ampun tuan rumah memberi, sambut aja. Kenapa beri orang sambut aja? Itu menghargai daripada orang yang memberi kita. Amun kita yang diundang, amun kita yang diminta untuk membacakan yasin dan tahlil, jangan mengharap napa-napa. Jangan mengharap napa-napa. Diberi orang sambut aja. Diberi orang duit, ambil aja, ada apa-apa. Amun orang memberi, amunnya orang pada memberi, jangan bersambut-sambut. Oke, jadi sama ke situ aja. Ada diberi orang duit, ya. Ada ikhlas berarti. Namun kita diundang, minta dibacakan tahlil, dibacakan yasin. Datangi aja. Bilanya kau kata datangi aja. Tak masalah kainan diberi orang tahu ada tu urusan tuan rumah kata. Bilanya tuan rumah memberi, nah itu sekadar itu tuan rumah menghargai kata, sambut aja bahagia daripada tuan rumah. Ampun acara. Cuma seorang yang diundang jangan mengharap napa-napa. Tapi mau sisi nama undang pulang sebisa mungkin memuliakan tamu. Nah, memang sisi orang undang lah. Sisi orang mengundang sebisa mungkin memberikan penghargaan kepada tamu, wabil khusus secara khusus kepada orang yang membacakan yasin dan tahlil. Nah itu sisi tuan rumahnya pulang nih. Memberi itu sempat memberi atau ada itu memberinya itu sekadar kemampuan kita. Nah, mengundang ada sekedar tuan rumah. Gitu. Cuman kalau dari sisi kita diundang, jangan berharap napa-napa. Cuman dalam tuan rumah, dari sisi tuan rumah, orang tuh paham-paham aja gitu. Dan ketahuilah, maka menghadirkan ia ke dalam hati akan nikmat surga dan mengetahui ia akan bahwasanya luput ia dengan sebab ria, niscaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya. Jadi orang yang hilang lawanannya ikhlas, lawanannya ria adalah ikhlas. Jadi bila orang itu sudah menghilangkan sifat riaknya ketika ia beribadah, hilangnya ria, maka bila hilang ria muncullah sifat ikhlas.
Nah, sifat ikhlas, ikhlas itu apa kira? Ikhlas itu menggawe ibadah semata-mata perintah Allah. Kita menggawe ibadah semata-mata menjalankan perintah Allah, itu ikhlas ngarannya. Nah, ikhlas itu ikhlas tertinggi, ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas beribadah karena menjalankan perintah Allah. Itu yang paling tinggi, itu ikhlasnya. Ya, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi ya tadi kita tuh semata-mata menggawe ibadah karena perintah Allah. Contoh sembahyang zuhur misalnya. Lalu ada yang bertakon, kalau dia sembahyang zuhur karena Allah Ta'ala menyuruh, karena perintah Allah Ta'ala. Nah, itu ikhlas yang tertinggi itu nama itu. Contoh lain, misalkan kenapa jadi sembahyang asar? Kenapa pilih rajin banget sembahyang asar? Sebenarnya hari sembahyang asar nih, karena itu perintah Allah. Lalu dijawab, karena itu adalah perintah Allah. Itu ikhlas juga. Itu ada ikhlas nang renjakan itu ranking 2. Nah, ikhlas jadinya. Contoh misalnya menggawe sembahyang duha. Kalau ada yang bertakon, kenapa pengen rajin sembahyang duha? Nah, lalu dijawab, hanya sembahyang duhanya supaya dapat rezeki yang banyak dari Allah Ta'ala. Nah, ikhlas juga itu cuma ikhlasnya nomor 2, masuk kategori ikhlas ya. Biar kenapa jadi sahabat besukan membaca waqiah, supaya aku ini jadi banyak punya harta. Nah, ikhlas juga itu ikhlas saja juga. Ikhlas saja itu ikhlas saja. Artinya kita beribadah supaya dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Karena itu ikhlas, termasuk kategori ikhlas. Misalnya, nah ikhlas nomor 3 belum. Apa contohnya? Beribadah supaya hidup, beribadah supaya salamatan. Nah, itu ikhlas nomor 3. Contoh, biar dia kenapa jadi sembahyang kenapa aja bila hendak naik haji sembahyang hajat berdulu. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya salamatan. Ikhlas saja juga. Supaya selamatan itu masuk kategori ikhlas. Nah, pada ikhlas itu adalah beribadah supaya dipuji oleh makhluk. Kenapa mereka rajin mengaji? Supaya dipuji min doha. Kenapa mereka rajin mengaji? Kenapa mereka rajin beribadah? Kenapa mereka menggawe sembahyang duha? Yang ada min doha kok ya. Nah, yang ada min doha kok di rumah. Nah, berarti kan itu karena makhluk. Jadi aman kita sudah kau menghilangkan sifat riya, membersihi sifat riya dengan menghindari 3 sebab yang tadi sudah dijelaskan, maka itu karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita sifat ikhlas. Jadi aman masih ada riya di hati kita, maka ikhlas itu ada di hati. Nyala-lawanannya itu antara ikhlas dan riya ini berlawanan. Bila ada salah satunya, kadang mungkin yang satunya ada. Bila ada sifat riya, sedikit saja ada riya di hati kita, berarti ikhlas itu ada di awak kita ada. Tapi bila sudah ada ikhlas di awak kita, maka sifat riya berarti sudah hilang. Hanya kada mau antara riya dan ikhlas ini tergabung dalam satu jiwa, ini kada mungkin. Karena itu berlawanan. Nah, bila sudah ikhlas, hilang riya. Nah, bila masih ada riya, berarti belum ikhlas. Nah, jadi ikhlas yang tertinggi dari nama Pak, ikhlas yang tertinggi adalah ibadah karena perintah Allah. Menggawe ibadah karena perintah Allah, itu ikhlas yang tertinggi. Nah, jadi amun kada kawa masuk ikhlas yang tertinggi, paling kada ikhlas yang nomor 2 atau nomor 3 barang kita dah. Jangan sampai dari lepas daripada 3 buting ini. Jangan sampai lepas daripada nomor 3. Amun kada kawa nomor 3, ikhlasnya nomor 2. Amun kada kawa nomor 1, nomor 2, apa nomor 2, nomor 3 kada. Jangan lepas daripada itu. Yang pertama, ikhlas tadi beribadah karena Allah.
menggawe ibadah karena perintah Allah, itu ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang kedua apa? Beribadah supaya dapat rezeki dari Allah, supaya dapat limpahan rezeki banyak daripada Allah Taala, itu ikhlas nomor 2. Ikhlas nomor 3 adalah supaya terhindar daripada segala mara bahaya. Beribadah tujuannya supaya selamatan, itu ikhlas nomor 3. Nah, bila kita masuk di antara 3 ini, itu sudah masuk kita beribadah dengan ikhlas. Jangan sampai lepas nih daripada 3 ini, jangan sampai kita mengatakan nomor 4 dan sebagainya, mengharap pujian tadi itu jangan sampai gitu. Bila mengharap pujian berarti ada ikhlas. Bila sudah ada ikhlas berarti masuk riya di situ. Dan ketahuilah olehmu akan bahwasanya obat yang menegah daripada datangnya riya itu, bahwa engkau sembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Jadi ujar pengarang kitab, dan ketahuilah bahwasanya obat untuk mencegah munculnya penyakit riya, untuk mengobati riya tadi adalah menyembunyikan ibadah engkau. Jadi kalau usah betampai ibadah. Bolehkah betampai ibadah? Boleh aja kalau sebujurnya beribadah itu betampai. Beribadah itu boleh betampai, boleh tidak. Nah, jadi parlo juga kita mensiasati inilah. Kita itu harus ada ibadah yang kita sampaikan, ada yang kita sembunyikan dari orang lain. Nah, misalnya kayak orang jaruran kayak dulu bersedekah. Bersedekah itu perlu kita sembunyikan. Satu kondisi kita perlu bersedekah itu kada usah diketahui oleh orang lain. Tapi ada satu kondisi kayaknya kita tuh perlu betampai. Beribadah itu bersedekah baru betampai. Kita tuh perlu juga betampai beribadah, bersedekah misalkan perlu betampai supaya jangan disangka orang buruk, disangka orang pada baik. Karena dikira orang pamalan seorang majin itu aja. Toko sing banyak kan di pasar yang bersedekah ada di lalu ya. Padahal orang bersedekah ya itu seorang pada tahu ya, karena sedih kada bisa kada betampai tadi. Makanya supaya kita jangan kanak sampai dan orang tadi perlu kita bersedekah itu betampai. Perlu betampai, dan perlu juga satu kondisi kita tuh harus mensembunyikan ibadah kita. Perlu juga supaya apa? Supaya lepas daripada riya, makanya perlu ada bersembunyi juga. Cuman di satu kondisi kita perlu betampai. Karena dikira orang pada soal bersedekah lalu aja, yang itu aja toko sembunyi kan di pasar ya Pak, sedekah yang ada seorang yang tahu. Tidak ada nama itu tapak yang untungnya. Nah ini parlo. Jadi parlo juga kita tuh beribadah itu sebagian ditampilkan, sebagian disembunyikan. Sembunyikan supaya untuk menjaga hati ini kau ikhlas tadi bersembunyi kita. Cuma di satu kondisi yang lain perlu ditampilkan supaya mencegah orang lain memandirakan yang baik. Mencegah orang lain supaya jangan sangka yang baik. Dan bahwasanya harus boleh menzahirkan akan ibadah supaya mengikut akan dia oleh manusia, dan supaya menggemarkan dia akan mereka itu dengan syarat bahwa ada ia ikhlas dan jauh daripada oleh riya. Nah, satu kondisi jar pengarang kita boleh dia menampilkan ibadah. Boleh menampilkan ibadah supaya diikuti oleh orang lain, supaya orang lain menggawi juga kita melihat kita beribadah. Siapa tahu dengan sebab melihat kita ibadah, orang lain jadi tertarik untuk beribadah juga. Nah itu pengarannya itu bagus kita, ada termasuk riya. Bahkan dakwah yang paling bagus adalah dakwah dengan keadaan, dakwah bil hal. Artinya ketika kita menampaikan ibadah kita, tujuannya bukan untuk minta puji, tapi tujuannya untuk supaya menampakkan syiar agama Islam, dakwah Islam, supaya orang lain melihat apa yang kita gawi lalu tertarik, lalu empat juga. Termasuk kita bersedekah. Nah, haji jauh bersedekah 100.000 ya. Misalkan memanasi orang lain supaya bahkan dia bersedekah si haji ini jadi seorang badui menampilkan haji orang bersedekah 100.000 pian berapa? Nah itu boleh aja.
boleh aja menampilkan supaya menggemarkan orang lain itu untuk beribadah juga. Boleh aja. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa, tetapi dengan syarat bahwa adalah tujuannya supaya jangan diiktiqadkan akan dia fasik. Adapun jika menyembunyi ia akan maksiat supaya dikatakan akan dia orang yang saleh, maka tidak harus dia. Jadi ini catatan lukisan kita dengan nama misalkan kita bahari tagawi-gawi pernah tagawi-gawi maksiat, yaitu jangan berada diungkayakan. Bahari tagawi dosa umpamanya atau bahari zaman sekolah suatu pacaran, jangan dikisahkan lagi. Bahari-bahari itu suatu pacaran, jangan dikisahkan lagi. Itu bahari-bahari itu sudah ya. Jangan dikisahkan lagi dosa-dosa kita zaman bahari. Seumpamanya bahari adalah nama kita nih karena tagawi dosa, karena tagawi maksiat, misalkan pacaran zaman sekolahan bahari itu jangan berani dikisahkan bahari-bahari. Bila kita mengisahkan dosa-dosa kita bahari, itu tandanya kita belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Belum bertaubat lagi, kita tahu belum bujur lagi taubatnya. Ya bila orang tuh bujur taubatnya, dosa-dosanya bahari itu namanya bujur-bujur minta ampun dari Allah Ta'ala, ini ada pasti orang itu akan menutup dosanya, menutup maksiatnya. Ada mau yang menambahkan. Ini baru adanya di antara kita nama tiba dan mengisahkan. Aku juga hari pacar 5 jam sekolah dulunya. Nah apa namanya itu nanti kisahkan. Pacarku bahari si anu itu pacarku bahari ya. Nah apa bahari? Bahari. Tak masuk kita temannya kita atau kawin lawan bini nih. Bahari sampai pacaran. Bahari lawan bini terus sampai pacaran sambil kawin. Jangan disangka bini itu mantan pacar. Mantan pacar, karena bila menyangka bini mantan pacar berarti bahari sempat pacaran, dan itu berarti mengisahkan aib seorang. Bila mengisahkan aib seorang, kita masuk masuk orang yang kada diampuni lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau bisa dikisahkan laki mantan pacar disambut jangan, bukan karena sambatan itu, tapi karena membuka aib di masa lalu itu kada bagus. Jadi kalau saya dikisahkan nama bahari bisa pacar. Jadi amun sudah bujur taubatnya, kita bujur taubatnya adalah itu ditutup di kisah-kisah bahari itu. Bahari 6 tahun 90 masih SMA berpacaran, itu bahari-bahari itu jangan dikisahkan lagi. Ini kita masuk dosa ya pengarang kita masuk dosa. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Jadi demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Jangan dikisahkan. Dengan syarat bahwa adalah tujuannya supaya jangan diiktiqadkan akan dia sebagai orang yang fasik. Nah orang ini sudah bertaubat misalkan, kita ini sudah ampih menggawi pacarannya tadi. Nah sebagai bukti kita terampih, kita akan menggawi lagi, kita kan jangan dikisahkan lagi. Jangan dikisahkan lagi. Nambah hari-hari, bahkan nambah hari-hari mungkin pernah tagawi perzinahan, jangan disambet-sambet lagi, itu jangan dikisah-kisahkan lagi itu. Kita bujur-bujur minta ampun dari Allah Ta'ala. Nah, lamunnya menggawi maksiat ngalihnya adalah menggawi maksiat tapi berkaitan dengan makhluk. Nah, itu ngalih. Jadi itu tadi kan berkaitan dengan Allah Ta'ala aja gitu. Tapi kalau makhluk maka selain kita itu minta ampun Allah Ta'ala, maka bila tak ambil ampun makhluk, tak ambil ampun manusia, tak ambil barang dari ampun manusia, harus memulihkan minta halal, minta ridho. Nah, itu bila bersangkutan dalam makhluk, bila yang ada minta ampun lalu bersangkutan maka masih menanggung dosa. Ini makanya itu yang paling kali itu adalah dosa atau maksiat yang berkaitan dengan makhluk. Ini yang membuat banyak di antara kita ini yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah ini
Adapun jika menyembunyi ia akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang yang saleh, maka tiada harus ia. Dan adapun meninggalkan taat karena takut akan riya, maka tiada diharuskan, dibolehkan akan dia, bahkan adalah ia masuk di dalam riya. Adapun taat, meninggalkan perbuatan taat ditinggalkannya. Marga apa? Marga takut. Kalau riya aja. Kalau riya beribadah, kadang beribadah orangnya nih. Kadang beribadah. Marganya apa? Marganya kalau riya ya. Nah, kalau riya, bila orang takut beribadah atau meninggalkan ketaatan karena takut riya, maka orang ini termasuk sudah perbuatan riya. Termasuk sudah riya itu. Jadi namanya riya itu salah satunya adalah meninggalkan ketaatan karena takut riya. Ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya. Nah, ini berkata Al-Fudail rahimahullah ta'ala, ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya. Artinya namaran bermula riya itu meninggalkan akan amal ibadah karena takut akan datang riya. Jadi orangnya kadang beribadah, kadang beramalan. Alasannya kan aja takutan kalau riya aja. Jadi belum beramal sudah takutan riya dulu. Kayak apa itu? Ini kita masuk daripada riya tadi. Ketakutan dulu. Jadi nang bujur itu adalah namaran taat, ketaatan itu harus digawe. Namaran ibadah, apalagi ibadah wajib itu harus digawe, wajib digawe. Nah, masalah kainannya ada riya dan sebagainya, lalu kita minta ampun Allah Ta'ala. Misalnya sembahyang zuhur, lalu sembahyang zuhur tiba-tiba di hati ini, waktu sembahyang zuhur tiba-tiba di hati ini mengharap, tiba-tiba hati ini ada berubah sedikit, mengharap di tengah-tengah sembahyang zuhur datangin Tuhan. Lalu terubah niat di situ, hendak minta puji. Imbah tentang bila kondisi kayak itu, bila kita kondisinya kayak itu, imbah tentang sembahyang, tentang salam, jangan kalau pandang istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dalam hati ini minta ampun, ya Allah, bulan hari ini kadang kau ikhlas beribadah. Jadi penting banget itu tuh bacaan dahulu tentang sembahyang, jangan buka. Yang baca istighfar dulu, makanya itu astagfirullahaladzim, supaya nang kita ibadah dan kita gawe tadi, nang mana ada kurang-kurangnya, nang mana ada terubah niatnya, nang kada asal ikhlas tiba-tiba kada ikhlas lagi. Nah, itu kadang disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Nah, dijadikan ibadah itu ibadah nang sampurna. Karena kita ini ibadah ada lepas daripada nang kurang. Kada apa kita ini nang ibadah nang amalan manusia ini kada amalan ibadah kita ini pasti ada cacatnya gitu. Jadi supaya dianggap ibadah kita tadi ibadah yang sempurna, maka itu tentang ibadah tadi itu beristighfar, kita istighfar karena kita menggawe ibadah kada sempurna. Bila kita beristighfar marga ibadah kita kada sempurna, maka dicatat oleh Allah Ta'ala ibadah kita tadi ibadah yang bagus, ibadah yang sempurna gitu. Nah, kita kurang pas sembahyang kada khusyuk, itu orang kita sembahyang ini penuh pikiran kasih doa kemarin, mengatakan macam-macam, mengatakan dagangan, mengatakan gawian, sembahyang, tentang sembahyang, beristighfar kita. Nah, bila kita beristighfar, maka bila istighfar itu dengan tujuan ya Allah ulun ampun, ya Allah ulun kada khusyuk, beribadah ulun banyak kurangnya beribadah, maka tentang kita beribadah macam itu, bila kita istighfar kayak itu dianggap kita itu khusyuk seluruhnya. Nah, tapi bujur-bujur minta ampunnya jangan mau mulut kata.
bujur-bujur minta ampun, bujur-bujur kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, bila kita bujur-bujur minta ampun, maka itu dicatat sebagai ibadah yang sempurna, ikhlas yang sempurna, khusyuknya yang sempurna. Nah, jadi Imam Al-Fudail bin Iyad beliau mengatakan ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya'. Jadi termasuk ibadah nama riya itu tadi adalah meninggalkan satu amalan, satu ibadah takutan marga riya. Bahkan hendaklah mengerjakan ia akan ibadah dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riya itu. Dan jika jatuh juga riya itu, maka hendaklah ia taubat daripadanya dengan bersegera. Nah, bila kita beribadah tiba-tiba jadi riya ibadahnya, maka bancap langsung bertaubat. Bertaubat istighfar tadi sama kayak kita sembahyang tadi itu, betunjong salam itu, makanya itu baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena ibadah kita ini, kita tuh menggawinya tadi itu ada sempurna, masih ada kekurangannya, maka perlu diistighfari. Bila kita beristighfar bujur di situ, minta ampun dari Allah Ta'ala karena ibadah kita yang kita gawe ini kada sempurna, makanya tadi dianggap ibadah kita itu oleh Allah Ta'ala menjadi sempurna itu karena kemurahan kasih sayang Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu menangis di situ, menangis karena merasa ibadahnya kada sempurna, lalu bujur-bujur minta ampun, menangis di situ karena karena tangisan itulah dianggap ibadah tadi ibadah yang sempurna. Asalnya mungkin asalnya ibadah kita ini apa karena sembahyang kita ada khusyuk secara keseluruhan, maka dengan kita beristighfar tadi, maka itu dianggap ibadah sholatnya khusyuknya sempurna. Jadi kita tuh harus merasa ketika tentang beribadah, kita tuh harus menyadari bahwa kita ini ibadah kita ini ada kurangnya, ada cacatnya, ada kekurangannya. Jangan merasa ibadah kita ini paling harat. Ya, bila kita ini merasa ibadah kita paling harat, paling sempurna, itu karena masuk pintu sombong. Kita tuh bila beribadah rasa paharatnya, rasa ibadah kita tuh ada kekurangannya. Itu karena masuk di situ sifat iblis, yaitu sombong. Makanya iblis itu termasuk makhluk iblis itu kan dahulu paling rajin beribadah dah. Cuma kenapa jadi asalnya makhluk yang paling taat, paling banyak ketaatannya, justru paling dibenci bahkan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu sebabnya karena ibadahnya tadi, dengan sebab ibadah tadi merasa diri sempurna, merasa ada kekurangannya. Ada sujud karena diadab. Disitulah jadi sebab iblis itu menjadi mal'un, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi kita yang sudah rajin beribadah ini bagus, cuman jangan sampai kita yang rajin ibadah justru menyebabkan kita tuh bersifat sombong. Jadi ketika kita mau ibadah, hendaknya kita tuh harus mengoreksi ibadah kita ini kurangnya di mana, aibnya kita di mana, ibadah kita ini kekurangannya di mana, ikhlasnya, mungkin khusyuknya, mungkin dan sebagainya harus kita koreksi. Jadi supaya tujuannya kita ini jangan riya, jangan sombong. Makanya harus dikoreksi ibadah-ibadah kita nih. Jangan sampai ibadah kita ini merasa diri dengan ibadah yang paling sempurna. Jangan, harus dikoreksi. Harus kita, bila kita kadang menemukan ibadah kita ini ada kurangnya, berarti Allah Ta'ala sedang menutup diri. Menutup diri itu berarti Allah Ta'ala menghijabkan kita. Itu hijab yang paling besar adalah ketika kita tidak bisa menemukan aibnya diri kita. Itu hijab terbesar. Maulah orang sombong, maulah orang tahalang daripada Allah Ta'ala adalah ketika orang tadi merasa dirinya paling baik. Bila merasa dirinya paling baik, itu hijab dinding antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Kada terhubung, kada connect dengan Allah Ta'ala. Tapi bila kita merasa diri kita ini hina, kada ada bisi apa-apa, bahkan bisi kekuatan apa-apa, ibadah kita ini banyak cacatnya, banyak aibnya, maka di situ karena maka di saat itu Allah Ta'ala akan memberikan pintu rahmat kasih sayang dalam kita. Bila kita kawal mengenali kekurangan kita, keaiban kita, maka disitulah Allah Ta'ala akan menolong kita. Wallahu a'lam.
Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Ketahuilah olehmu bahwasanya perangai yang dipuji itu banyak, dan menyebut oleh hamba di sini akan 10 perkara, karena mengikut akan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in. Yang pertama adalah taubat daripada segala dosa, dan yang kedua takut akan Allah Ta'ala. Yang ketiga zuhud, artinya benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Yang kedelapan adalah kasih akan Allah. Yang kesembilan ridha dengan qada'nya Allah Ta'ala. Yang kesepuluh mengingat mati. Dan selagi akan hamba sebut semua dengan tafsir di dalam 10 bab. Allahu a'lam. Bab yang pertama pada menyatakan taubah. Ketahuilah olehmu bahwasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat, dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Dan bahwasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera pada segala dosa sekalipun dosa kecil, dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh-puluh tahun. Persalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa, tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melibatkan itu. Dan berhajat dia kepada taubat daripada maksiat melibatkan itu seperti wajib dia taubat daripada maksiat yang pertama. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsil, niscaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu, dan tiada memadai oleh satu taubat saja bagi segala dosa itu. Dan jika tiada teringat ia akan tafsil segala dosanya, maka hendaklah ia berkata, jika ada bagiku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Ta'ala. Dan bahwasanya taubat itu satu ibadah yang dijanjikan akan pahala karenanya. Adapun hilang siksa kemudian daripada taubat, maka yaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, langkah pertamanya, pintu pertamanya adalah taubat. Orang yang hendak dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang hendak dekat dengan Allah Ta'ala itu pintu pertamanya adalah taubat dulu, bebersih. Taubat ini bebersih, membersihkan diri daripada segala yang kada bagus. Jadi amun orang hendak menjalani tahap yang berikutnya, taubat dulu. Bila taubatnya kada beres, kada awak melangkah ke tahap berikutnya. Jadi amun hendak jujur menghamba kepada Allah Ta'ala harus bertaubat dulu. Beristighfar belum minta ampun kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah karena kita lanjutkan tentang bab taubat. Al-Fatihah.